Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa khususan li muallifi hadhil kutub al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Insyaallah kita mulai dengan kitab Minhajul Abidin, masih pembahasan tentang anwa'id dzunub, macam-macam dosa. Setelah kita tahu pentingnya taubat, setelah kita tahu bagaimana cara untuk terus punya motivasi untuk bertobat, tinggal lagi harus tahu cara bertobat sesuai dengan dosa yang dilakukan. Yang lalu disampaikan bahwa dosa ini ada 3 macam. Dosa ini ada 3 macam. Yang pertama, dosa meninggalkan kewajiban. Meninggalkan sholat fardu, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, dan yang lain-lain daripada kewajiban. Maka cara bertobatnya, tetap kita menyesal, tetap kita tidak akan mengulangi lagi meninggalkan itu, tapi ditambah dengan qada'ul fawaid, mengqadha yang sudah lewat-lewat. Nah, itu yang pertama. Nah, dosa yang kedua itu adalah dosa yang sifatnya bukan meninggalkan kewajiban, tapi dosa antara kita sama Allah saja. Tidak ada sifat dosa itu menzolimi orang lain, itu nggak ada. Bainana wa bainallah, antara kita dan Allah. Nah, kita mungkin mohon maaf minum khamar ataupun melihat yang haram, mendengarkan yang haram, maka ini ya dengan taubatan nasuha yang lalu, namun tidak perlu mengqadha karena memang bukan meninggalkan sesuatu. Nah, berhenti dari dosanya, menyesal dan bertekad tidak akan mengulangi. Kini kita masuk yang ketiga. Dan ketiga, dosa yang antara engkau dan antara hamba Allah. Nah, ini yang ketiga, dosa antara kita dan hamba Allah yang lainnya. Dosa karena menzolimi orang lain. Nah, maka di sini dikatakan, dan inilah terlebih sukar. Dan dosa yang seperti ini dosa paling payah ini kalau kita mau tobat. Kalau dosa antara kita dengan manusia yang lain, ini dosa yang paling rumit urusannya dan paling sukar untuk taubatnya. Nah, maka jangan sampai kita ini menzolimi orang, jangan sampai menyakiti hati orang, jangan sampai mengambil hak orang. Karena kalau dosanya sudah berkaitan sama orang, ini dikatakan yang terlebih sukar. Dan adalah pekerjaannya terlebih payah. Nah, menyikapi dosa ini itu sangat-sangat payah, sulit kalau mau tobatnya. Dan yaitu beberapa bagi. Ada beberapa bagian lagi nih. Dosa ketika kita dosa berkaitan dengan orang lain ini ada beberapa bagi. Terkadang ada ia pada harta atau dirinya atau pada kemaluannya. Kemaluan ini maksudnya kehormatan. Jadi bisa dosa itu pada harta. Nah, satu, atau yang kedua pada diri. Contoh pada harta yang mencuri, tidak membayar upah orang yang bekerja kepada kita. Nah,
itu namanya dosa pada harta. Kalau pada diri ya contohnya menyakiti orang, membunuh orang, nah itu pada diri. Kalau pada kemaluan, kemaluan ini maksudnya harga diri, ya bisa jadi menggibah orang, memfitnah orang, dan yang lain sebagainya. Fisiknya tidak tersakiti, nah, tapi kehormatannya jadi terhinakan. Atau pada agama, atau pada hormat. Maka barang yang ada pada harta, nah kalau kita bikin dosanya itu berkaitan dengan harta, maka wajib bahwa engkau kembalikan atas empunyanya. Yang pernah berurusan dengan harta orang, itu kalau mau taubat, harus dikembalikan harta itu kepada yang memiliki harta. Nah, ini yang agak sulit. Ingat, mana-mana pernah terbawa punya orang, mana-mana pernah terambil punya orang, bahkan mungkin na'udzubillah kalau sengaja mengambil dulu waktu masih lajang, mangga orang, rambutan orang. Kalau tempat kami dulu melinjo ya. Melinjo itu diambilin. Nah, walaupun yang udah jatuh, bukan berarti dia tak mau, memang dia nunggu jatuhnya, payah dia ngambil. Nah, besok banyaklah jatuh nih, tengok udah diambil orang. Kan kesal dia tuh. Itu semua harus kita balikkan kepada yang punyanya. Nah, kalau ulama dulu nih memandang harta orang itu luar biasa. Ada satu kisah yang pernah saya baca. Ada seorang orang ya ulama lah kita bahasakan, ahli hikmah. Dia beli kurma. Jadi dia tanya, kurma ini harganya berapa? Ini mahal. Nah, yang ini menengah. Yang ini paling murah. Kalau kita mungkin nih Bapak Ajwa, paling mahal. Bawahnya Tunisia. Ini juga mungkin agak murahan. Bawahnya mungkin yang agak berpasir-pasir itu loh. Nah, yang murah. Akhirnya dia pilih yang paling murah. Ya sudah, aku beli yang paling murah nih. Maka dibungkuskan. Dia pun berjalan hampir 60 km kalau di situ kisahnya. Lalu ketika dia buka bungkusan kurmanya, ternyata ada satu biji kurma bagus yang terbungkuskan, padahal dia pesannya kurma yang buruk. Terikut satu biji. Kalau orang sekarang kan alhamdulillah dapat bonus kan gitu. Ternyata dia balik lagi. Dia kembali lagi ke tukang kurma tuh, padahal udah jalan jauh. Kembali lagi terus dia bilang, nah mohon maaf Pak, ini terikut satu. Kenapa? Karena tidak mau terambil harta orang tadi. Nanti urusannya payah. Ya dulu kan belum ada ini ya, belum ada handphone, belum ada segala macam. Nah, kalau sekarang mungkin bisa lewat handphone ya nggak masalah. Kalau tahu nomor handphonenya. Kalau nggak balikkan juga. Nah, jadi harus dikembalikan kepada empunyanya. Jika dapat engkau kembalikan. Nah, kalau memang bisa mengembalikan. Maka jika lemah engkau yang demikian itu, nah, tapi kalau nggak bisa kau kembalikan harta itu, karena ketiadaan kamu dapat akan dia, karena nggak punya harta lagi. Pernah nyuri mobil Alphard lagi dicuri. Mau mengembalikannya cemana juga? Nggak ada duitnya. Nah, kalau seandainya nggak bisa mengembalikan karena tiada kamu dapat akan dia, nah atau kamu papa ya, nah atau miskin, maka kamu minta halalkan daripadanya, ya tetap datang, minta izin. Nah, pernah di sini dulu kalau tak salah kehilangan mobil Alphard. Wah betul. Nah, warna putih, pas sekali. Nah, hilangnya sore-sore. Iya, betul. Bapak dari kepolisian? Bukan. Saya yang ngambil dari itu. Nah, saya mau tobat. Jadi saya datang kemari, mau nak ganti rugi, saya tak punya uang. Bisa saya minta halal tuh. Kira-kira gimana reaksi orangnya? Tapi harus begitu. Minta halalkan daripadanya. Jika ada ia.
Dan jika lemah engkau daripada yang demikian itu, dengan ketiadaan seperti ghaib mempunyanya. Nah, kalau seandainya orangnya bisa didatangi, minta halal lah. Tapi mau cari orangnya pun tak tahu lagi. Nah, tak tahu lagi siapa yang punya. Orang dia nyuri mobil pinggir jalan. Mau tahu siapa yang punya pun payah lagi. Nah, kalau seandainya ghaib mempunyanya, nggak ada, nggak diketahui siapa yang punya. Atau sudah mati, atau sudah meninggal yang punya. Nah, dan dapat engkau sedekahkan daripadanya, maka perbuat olehmu. Kalau orangnya tak ada, tapi harta kita ada, maka kita sedekahkan sejumlah harta dia yang kita ambil, kita niatkan pahalanya untuk dia. Paham maksudnya? Pernah nyuri mungkin uang 1 juta. Cari-cari yang punya nggak dapet. Udah meninggal, ahli warisnya pun tak dapet. Maka sedekahkan 1 juta, niatnya ya Allah ausil sawabahu ila fulan. Ya Allah sampaikan pahalanya untuk si fulan. Nah itu tadi. Jadi sedekahkan daripadanya. Maka perbuat olehmu akan dia. Maka buatlah itu. Menyedekahkan itu. Dan jika tiada dapat, nah kalau seandainya nggak punya, orangnya tak ada, nak sedekah pun tak punya duitnya. Nah, maka lazimlah, maka mestilah kamu membanyakkan kebajikan kamu, perbanyak buat kebaikan, dan kembali kepada Allah Ta'ala, nah dan taubat kepada Allah Ta'ala, dengan merendahkan dirimu, dengan betul-betul merendahkan diri, nah dan menghinakan dia kepadanya, dan menghinakan diri kepadanya, bahwa diridha akan dia daripadamu pada hari kiamat. Artinya, jumpai orangnya tak bisa, nak mensedekahkan seharga harta yang dia ambil pun tak punya, apalagi yang harus dilakukan? Maka betul-betul banyaklah buat kebaikan, berdoa sama Allah, merendahkan diri, menghinakan diri. Ya Allah, buatlah si fulan di akhirat ridho kepadaku. Paham maksudnya? Minta sama Allah supaya si fulan yang kita zolimi itu tidak mempermasalahkan masalah ini ketika nanti pada hari kiamat. Bisa nggak Allah buat orang tuh jadi ridho sama kita? Kan bisa. Makanya minta sama Allah seperti itu. Itulah jalannya. Tapi ini jalan terakhir ya. Jangan masih ada uang sayang. Udah minta ridho aja lah, ya Allah buatlah si fulan ridho sama aku. Lumayan 10 juta mau dikembalikan. Udah minta supaya Allah ridhokan saja. Tapi jangan bohong. Nah misal begini, tadi kan urutannya kembalikan harta. Nggak bisa kembalikan harta, minta halal kan gitu. Kalau nggak ya jadi hutang tuh tetap. Pak, saya ada yang nyuri kereta Bapak yang lalu. Sekarang pasarannya mungkin harganya 10 juta, tapi saya belum punya uang. Bisalah, saya mohon Bapak halalkanlah biar tak jadi perkara sama saya. Saya maafkan, tapi harus ganti. Ya udah jadi hutang. Udah begitu. Ya kapan ada uang bayar, kapan ada uang bayar. Nah tadi. Tapi kalau sekarang masuk kantor polisi mungkin nih. Masuk polisi. Ya mau tak mau lah. Nah, itu tadi. Oh kalau sebawah tak sampai. Oh, kalau dicicil. Jadi ini jalannya. Nanti masih ada lagi yang berikut-berikutnya. Tapi inilah jalan urutannya ketika kita hendak tobat kalau masalahnya sama orang kan betul-betul payah. Mohon maaf, kalau kita misal minum khamar, yaitu dosanya besar. Tapi karena tidak melibatkan orang lain, kita tobat sama Allah, nggak ada yang perlu kita ganti rugi, nggak ada yang perlu kita minta ridho, nyari sana-sini, karena Allah dimanapun pasti denger, kan gitu. Nah, jadi urusannya masih agak lebih mudah. Nah, walaupun mungkin dosanya ya besar, tapi untuk tobatnya lebih mudah. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hakul adami, berkaitan dengan hak manusia, ini repot. Maka kata para ulama, setiap kali kau berkata-kata, fikirkanlah jangan sampai kau perlu meminta maaf dengan sebab perkataanmu. Jika kau berbuat, maka pikirkanlah jangan sampai kau harus ganti rugi dengan sebab perbuatanmu. Jadi itu tadi.
Repot kalau dosanya kepada manusia. Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Manusia tak seperti itu. Allah Maha Kaya, tak kita ganti rugi pun Allah tak akan miskin. Manusia tak seperti itu. Maka ini urutannya. Maka hati-hati. Sejak sekarang jangan sampai kita mengambil hak orang. Ya Allah, yang korupsi-korupsi sampai berapa miliar triliun, gimana lah tanggung jawabnya? Datang dia ke masyarakat Indonesia, saya minta ridho, minta izin kira-kira. Ya harus semua tuh, duit siapa coba yang diambil tuh? Bukan sama KPK saja, bukan sama MPR presiden saja. Yang diambil duit siapa? Duit rakyat. Ya minta maaf lah, minta ridho sama rakyat. Nah, kira-kira diridhoi nggak? Nah itu kan. Rela, ya minta izin juga sama ayahnya. Tidak, kalau itu tidak. Nanti kalau yang sifatnya digagahi barulah harus dia tanggung jawab. Ada yang harus dibayar juga. Nah, itu nanti yang berkaitan juga dengan kemaluan. Jadi ini insya Allah nanti akan datang masih juga tentang yang seperti ini.